Karena terus terang pengalaman saya waktu mau calon dewan, berupaya sedapat mungkin supaya ada kerja nyata yang membantu masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak Sepri paparkan, diupayakan supaya ada kelompok-kelompok. Dan di dalam kelompok-kelompok itu, ya kalau hanya satu alat, katakan yang sudah disiapkan hand director, berarti di tangan pengurus inti. Sesudah itu habis dengan begitu. Nah tentu di dalam hal ini kami sangat menyayangkan karena sesudah kami bentuk kelompok ini dan mengajukan apa yang dibutuhkan dan dana akan disalurkan, maka ketua, sekretaris dan wakil akan membagikan porsi daripada setiap anggota. Nah, menjadi pertanyaan, kalau sekiranya di dalam pertanggungjawaban sesudah berjalannya perputaran dana ini atau dana ini, siapakah yang bertanggung jawab dengan dana-dana yang ada? Jangan sampai ketua juga yang akan mengikut tanggung jawab penuh tentang kelancaran atau penggunaan daripada dana yang ada. Itu satu. Yang kedua, sebesar atau minimal dan maksimal dana yang diajukan oleh kelompok itu berapa besar, supaya kita juga bisa punya gambaran kegiatan apa yang bisa kami bisa programkan untuk itu. Lalu yang ketiga, sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, tetapi bisa juga dipertanyakan. Sekiranya saya punya lahan tidak hanya satu lokasi, tetapi bisa ada 2-3 lokasi. Nah, ketika saya memaparkan sekian luas lahan saya, apakah bisa dihitung untuk totalitas daripada lokasi-lokasi yang saya program? Karena memang Bapak, waktu saya sesudah purna, ya purna bukan sudah mati, purna tugas, saya memang punya kegemaran untuk bagaimana memanfaatkan waktu saya selagi saya berdaya. Maka semua lahan saya sebelum program ini turun, saya punya bayangan bagaimana saya bisa bangun lahan-lahan penduduk saya, dalam arti keluarga saya, sehingga terlalu besar memang mimpi saya untuk menjangkau itu. Tetapi apa daya yang sempat terpikir, yang sempat terlihat selama ini hanya sebatas itu. Nah, kalau sekiranya ini bisa dengan dana besar, saya yakin mimpi saya bisa menjadi sebuah kenyataan. Jadi oleh karena itu, tentu kami sangat mengharapkan menyambut baik program ini. Seterusnya juga sangat mengharapkan supaya betul-betul Bapak dari Ketua Komisi Kaum Profesional berjuang untuk kita punya masyarakat jemaat GKI di daerah ini. Jadi tentang jenis tidak perlu lagi saya karena katanya nanti ada di bentuk-bentuk yang ada. Terakhir, bagaimana dengan pertanggungjawaban dana? Apakah dana kami terima lalu nanti harus pakai? Terima kasih. Atau memang perlu pertanggungjawaban, tidak saja tim turun lihat ada kegiatan, ada berhasil, ada tidak berhasil, lalu tidak ada tuntutan tanggung jawab lain-lain. Mungkin sebatas ini yang dapat saya sampaikan dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ibu. Jadi begini Bapak Mama, kenapa sampai di formulir itu dicantumkan 2 lahan? Itu karena akan diperhitungkan lahan ini
makan biaya berapa banyak. Dan kalau usaha yang ditentukan di dalam pasar sesuai dengan lahan yang ada, itu masuk akal teman-teman. Tapi kalau permintaan dana misalnya 50 juta, tapi layak lahan 20 kali 30 kan sudah masuk akal. Ya bagaimana? Jadi lahan lebih banyak itu lebih bagus. Mungkin lahan banyak itu mungkin butuh dia trek yang kecil. Tapi kalau lahan lebih banyak mungkin dia bantuan lebih banyak. Ya. Jadi bulan Mei yang kemarin saya bersama tim, saya juga menyaksikan di Belu sana. Itu karena di Belu sana mungkin Bapak lihat itu di Tembuan rata-rata tuh itu bantuan hand tractor 50 unit Bapak. Karena kebutuhan di sana luar biasa, ya. Karena ini uang rakyat, ya. Selama ini kadang-kadang saya bukan kampanye Bapak, tapi saya memang tahu bahwa uang rakyat ini banyak di pemerintah, akan tetapi kalau mau kasih siapa kelola, mau kasih siapa kelola, ya toh itu seperti paparan dari Pak Jokowi, uang ada, tapi yang bisa bertanggung jawab siapa? Ya toh Bapak. Nah itu, oleh sebab itu dan itu di situ kenapa sampai ada pertanggungjawaban setiap orang itu dengan lahan, karena itu dia bertanggung jawab dan itu uang untuk pemberdayaan dan itu tidak bisa dikembalikan. Akan tetapi dengan catatan akan dikontrol supaya usaha itu dia akan terus berkepanjangan. Kelompok itu jangan sampai di situ saja, karena kelompok ini bukan hanya tercatat di kabupaten atau kelurahan atau di wali kota, bukan. Kelompok ini akan kita upayakan supaya nomor kelompok itu tercatat di kementerian. Jadi ada bantuan apa-apa setiap tahun itu dia akan difasilitasi, ya toh begitu. Jadi bapak-bapak itu kalau kelompok-kelompok lain kenapa sampai bantuannya mungkin 1 kali bantu selesai paket habis, karena itu ada kepentingan mungkin itu seperti Bapak Ege, minta maaf Bapak Ege, saya juga pernah dulu caleg juga, Bapak juga pernah caleg, tapi itu bukan kita mau supaya kita punya jemaat ini sejahtera, ya toh. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya mau supaya itu, karena saya bilang apa, kok ini kita minta 5.000 susah, ya toh. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghidupkan jemaat punya usaha, dan kita bilang kita batuk. Saya kalau jemaat tanya Bapak sakit apa, ini ada nih, itu yang kita mau, jangan sampai kita minta, ya Bapak ya, begitu. Jadi saya kira pertanggungjawaban itu masing-masing itu, kalau itu tadi saya bilang kenapa sampai masing-masing anggota, karena kalau itu anggota tidak bertanggung jawab selesai, sudah putus hubungan, ganti orang lain, karena ada tim yang turun kontrol setiap saat. Mungkin Bapak ini ya gitu, tim turun. Terima kasih. Mungkin saya kasih kejutan sedikit bahwa sebenarnya yang ada pada pemikiran mimpi saya itu saya butuh dalam media. Yang saya bilang kejutan ini pasti keluarga juga belum terbarat apa yang saya katakan ini. Sementara ini kalau untuk kebutuhan kami air Bapak cukup dengan maksimas. Tapi untuk pengembangan usaha tidak mungkin karena ini satu desa punya. Tetapi alangkah baiknya kalau kami memiliki lebih besar secara kelompok, mungkin terjawablah apa yang menjadi mimpi saya. Satu Bapak, kalau saya sekiranya bisa menaikkan air seperti Pansimas, artinya untuk kebutuhan kelompok, maka tentu bisa terjawab apa yang saya inginkan, yaitu pengembangan pertanian dengan pariwisata. Satu hal yang nyata, ada sedikit lahan saya di sini, di pinggir kali yang mempunyai kekuatan
sumber air yang besar, yang kuat. Sekiranya itu saya punya dana, punya orang, saya orang kaya. Tentu sudah lama saya mungkin bentuk bank dan saya menata seperti orang di Bali sana. Itu tempat wisata mini. Di samping itu ada pertanian. Sementara itu jauh dari pinggir kali sini akan perlu aliran air yang besar untuk bagian saya di Mahera sana. Sementara tebing Mahera yang kami duduki itu Mahera Indah itu terlalu bagus kalau kami mencukupi dana untuk ditata sebagai tempat wisata. Mungkin dari atasnya kami bikin kolam renang, di bawahnya mungkin kami bikin areal pertanian macam-macam, lalu lapangan macam-macam. Tentu di lautnya lagi kami akan bikin yang apa lagi begitu. Jadi makanya saya katakan butuh dana miliar secara garis besar. Ini saja gambaran saya. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak. Jadi itu tergantung Bapak Dora, permintaan Bapak Dora, apa yang Bapak Dora butuhkan. Nanti tim survei turun. Jadi pada saat Bapak Dora ajukan proposal, misalnya ini kita butuh sumur bor, kita butuh reservoir yang bisa itu sumur bor, kita butuh motor air untuk pompa ke atas untuk penampungan di atas dan dia salurkan ke masyarakat. Itu sesuai dengan permintaan. Mungkin proposal ya Bapak ya, yang saya bilang. Yang penting kita minta dengan nama kelompok, jangan per orang, tidak akan dikasih. Siapapun dia tidak akan dikasih. Kalau kelompok bisa, dan saya bisa kawal program ini, saya bisa koordinasi dengan kementerian dan dengan komisi untuk bisa kawal program yang Bapak Dora minta. Saya kira gitu Bapak. Jadi baik, terima kasih. Kalau ini saya bilang kejutan itu cukup datang di dalam, entah sebagai keluarga, entah sebagai jemaat. Jangan kita lebarkan keluar sehingga ada yang mengatakan dari kata pemoreh akhirnya pengguna tempat yang menjadi pun. Ini yang saya jaga. Jadi saya bilang kejutan ini cukup kita tahu program apa yang ada di kepala saya. Keluarga tahu cukup di sini. Saya tidak pernah buka di mana-mana. Kebetulan ada kaitan dengan ini, maka saya buka. Terima kasih. ya Bapak, jadi mungkin masih ada, silakan. Masih ada waktu bagi kita untuk itu. Bapak Desa mungkin sepertinya, ya saya ini apa dulu? Begini, waktu saya ketemu Bapak Tung di Rakerda dan menyampaikan program-program ini, saya lalu berpikir tentang apa yang kenyataan yang saya alami di desa kita. Saya mendengar bahwa ada banyak kelompok di desa Hubaga. Kemudian waktu pemaparan ada satu masalah juga yang disampaikan oleh Bapak Yusak Sabentoy, itu kepala di Cakro, mantan ketua kaum profesional daerah, komisi kaum profesional. Jadi ketika disampaikan permasalahan ini, sepertinya ini permasalahan saya sama dengan permasalahan saya, yaitu di mana saya dengar sudah ada bentuk kelompok-kelompok di dalam desa. Apakah itu bisa tidak kita bentuk kelompok dalam jemaat? Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tumpang tindih. Begitu. Jadi saya hubungi Bapak Desa dan Bapak Desa bilang kita jalan. Karena itu mungkin saya kasih waktu Bapak Desa untuk mungkin menyampaikan hal tentang kelompok ini. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya minta maaf terlambat. Kami hari ini adalah Pak Zonul, tapi lagi batal karena sekda kecelakaan tunggal tadi malam meninggal ditemukan jam 5 pagi. Di mana? Pak Sekda NTT. Jadi itu ditemukan oleh masyarakat. Katanya
bersama kami tetap berjalan. Dan saya bagi bangunan tadi itu lagi sedikit agak. Jadi baik Bapak Ibu untuk sekali lagi saya juga minta maaf karena tidak mendengar materi dari awal. Jadi jika tidak sinkron itu mungkin itu perlu dimaklumi. Baik, mengenai memang dimanapun itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Peneliti tadi bahwa yang namanya bantuan itu tidak bisa dalam bentuk program. Apapun itu harus dalam bentuk kelompok. Kalaupun ada yang menyimpang itu ada kepentingan politik. Itu jujur. Dan saya selalu berseberangan dengan ini, itu Bapak. Karena memang selalu ada kelompok di luar kelompok yang sudah real di desa. Jadi terima kasih Bapak. Mungkin ada satu berkat bagi kami dan saya harapkan ini jemaat harus ditanggapi, harus ada respon lain, harus disebut baik. Dan kalau begitu dibutuhkan SK, apakah atas nama lagi harus mengetahui kepala desa dan kami. Kalau menyangkut dengan kelompok Bapak, memang sebenarnya kelompok sudah ada kelompok tadi. Yang ketua kelompoknya juga ada di sini, warga jemaat Kimayuda juga, ketua gapokternya beliau Bapak Daniel. Jadi memang dan dalam gapokter itu ada kelompok-kelompok lain. Tetapi di bidang itu, di bidang pertanian, di bidang perikanan beda lagi, di bidang sosial dan lain sebagainya itu beda lagi. Jadi memang kita simpang siur semestinya kalau dapat datanya lebih. Sebenarnya kelompok-kelompok itu bisa dimanfaatkan dipakai, tetapi kadang-kadang beda kebutuhan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi saya rasa untuk mau mengakomodir kelompok yang ada ini, saya sudah mencermati dari mendengar bahwa ada yang jemaat dari luar dan apa, tetapi paling tidak kalau ketua dan pengurusnya yang ada di dalam ini, di dalam desa ini sangat tidak. Dan kami siap untuk mendukung itu. Nah, sekali lagi bahwa kami juga dari desa sudah ada tuliskan anggaran untuk kelompok kebudayaan. Tetapi kami dibatasi dengan kuota, artinya dana itu harus sekian untuk keberadaan dan pembinaan dan pembangunan dan pemerintahan itu sudah dibatasi sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan. Tetapi memang beberapa tahun terakhir ini kami mencoba untuk membangkitkan semangat masyarakat ini dengan pengadaan anakan berkualitas. Dan puji Tuhan sudah merupakan mulai nampak satu dua tahun terakhir ini sudah ada hasil. Sekarang di sini ada yang gagal, kita harus akui. Tetapi perlu disampaikan juga Bapak bahwa sebenarnya desa Huaga ini mayoritasnya petani baik itu di darat di laut. Jadi saya bilang kalau masyarakat saya itu ibarat seperti Kia, dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Nah, seperti itu. Tetapi bukan otaknya. Nah, juga dalam perjumpaan kami juga Bapak bahwa melalui media ini juga Huaga ini sebenarnya dipakai, tetapi daya kami terbatas. Ya kalau Bapak melihat itu ada dari Pamsimas dan kami mencoba dari dana desa apa yang disampaikan oleh Bapak Hiki tadi itu saya rasa ada lahan yang memang perlu dikencok dengan pinjaman-pinjaman, artinya hal-hal yang itu mungkin motor air ataupun tenaga surya atau apa yang menggerakkan pakai tenaga surya itu. Dan itu semua kalau Bapak melihat itu di pinggir jalan ini ada tiga parking ini kami semua pakai tenaga surya semua. Itu tiga parking untuk ini kita pakai tenaga surya semua. Ya, masih berjalan sudah satu sudah berjalan sampai 5 tahun, 3 tahun dan satu sementara ini karena ada sedikit permasalahan dengan Pamsimas karena mereka tidak kerja sampai selesai dan kami tidak ketemu titik terangnya dan saya harus suruh mereka kembali. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kelompok itu memang harus dibentuk dalam kelompok dan kami juga pernah di dalam kelompok apa ya pakai istilahnya rencana usaha kelompok dan ruang rencana usaha anggota. Nah ini yang tadi seperti yang Bapak katakan tadi itu yang anggotanya ini yang sesuai kebutuhan baru dihimpunkan lagi dalam grupnya.
rencana usaha kelompok. Ya, di situ dihimpunkan semua anggaran sesuai dengan kebutuhan, tetapi format ruangan itu tidak boleh dihilangkan karena di situ masih kebutuhan kelompok. Ya, itu seperti itu kira-kira. Jadi pada intinya Bapak, kalau memang dibutuhkan dari desa untuk kami menentukan kelompok itu, saya berharap ini jemaat harus respon. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah di dalam kelompok ini mewakili kakak atau dalam satu rumah tangga itu ada 2 atau 3 dalam kelompok itu. Ini supaya kita bisa sinkron sama-sama di sini. Kira-kira untuk sementara seperti ini. Terima kasih Bapak Desa. Ini Bapak Desa luar biasa ya. Ya, jadi begini Bapak. Jadi ini kelompok ini usahanya macam-macam Bapak. Usaha macam-macam. Bisa di bidang pertanian, di bidang tenunan. Ya toh tadi saya bilang, walaupun saya bawa ini materi ini untuk kesejahteraan, tapi macam penerangan juga bisa Pak. Penerangan karena masalah kalau kita sudah kerjasama dengan komisi dan kementerian itu bisa tukar Bapak. Mungkin di sini kita butuh bukan pertanian, kita butuh penerangan. Nanti di sana saya ngomong, Bapak, memang Bapak di bidang ini, tapi orang tidak mau. Dia bisa tukar dengan orang lain. Dia bisa tukar dengan anggota di luar daerah lain supaya memenuhi permintaan di wilayahnya dia. Ya Bapak, itu. Jadi usahanya banyak. Itu bisa juga macam itu nuna, bisa juga ini kalau sudah ada kelompok Bapak, sudah ada kelompok kita bisa bikin catering. Itu kelompoknya itu. Jadi satu rumah tuh bisa 3 orang 4 orang karena orang punya usaha tuh berbeda, ya toh. Jadi satu kelompok misalnya pertanian, satu kelompok perikanan, satu kelompok ini, ya. Tapi lain beda-beda, ya gitu Bapak. Jadi tidak masalah, satu rumah bisa 3 orang, tapi usaha jangan sama, usaha beda-beda supaya terkenal juga datang banyak, ya toh Bapak. Kalau satu rumah cuma 1 orang mewakili, nah susah. Yang lain untuk apa? Padahal kita mau pemberdayaan masyarakat, ya toh. Itu seperti itu Bapak. Jadi bisa, ya. Satu rumah kalau 4 orang bisa 4 orang. Yang penting dia sudah bisa itu berusaha. Saya kira mungkin masih ada Bapak. Baik, saya tanya sedikit Bapak. Nanti di proposal itu usahanya apa yang paling utama yang harus kita ini? Karena usaha kan banyak macam. Nah, yang dipakai ini jenis usaha apa nanti? Ya, proposal itu kan masing-masing ada toh. Ya, misalnya kita butuh usaha sayur mayur dengan biaya sekian, beberapa orang yang usaha itu dia dana berapa per orang. Itu kan sudah dihitung dengan dipular lebarnya lahan, usahanya apa, butuh apa-apa itu harus dihitung sesuai dengan kepajaran yang Bapak suka, yaitu setelah itu baru disatukan total anggaran keseluruhan berapa yang Bapak butuh. Nanti di sana kan dong pelajari di proposal dan permintaan semua. Setelah itu dikalkulasi untuk menjadi anggaran yang real, toh? Boleh sampai. Saya kira itu. Kalau sudah jadi kelompok ini dan didanai, itu nanti rekeningnya di bank apa tuh? Itu Karena di Sabah hanya BRI dengan bank itu. ya itu nanti dikoordinasi karena itu bukan hak saya lagi, tapi hak pemilik uang dengan penerima uang. Kalau cari tahu masih saya tahu juga saya iri toh. Jadi itu rahasia antara kelompok dengan yang pemberi uang. Jadi kalau ketua kelompok kami punya bank cuma bank ini selesai toh. Berarti dong akan kirim ke situ. Batusan Bapak. Jadi Bapak jangan tanya saya bilang simpan Bapak. Kalau saya mau simpan dan saya pembang saja, supaya saya bisa kontrol.
Ya, kalau seperti yang Bapak jelaskan kan lebih mudah Bapak. Di sini kan ada Bank ETP. Kalau harus ke Bank BRI kan itu harus ke Jawa Barat kan. Makanya saya tanya itu. Jadi itu Kalau tergantung bisa- negosiasi antara ketua sama yang memberi uang. Itu Terima kasih. masih ada, silakan. Kalau tidak ada, saya ya. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi ini mungkin satu wacana saja yang sempat saya terpikir. Karena selama ini kita lihat kita punya di laut ini benar-benar belum disentuh, dan saya lihat beberapa orang yang menyentuh laut ini punya penghasilan yang lumayan. Maksudnya saya lalu terpikir apakah bisa ada program untuk kita dapat mungkin entah dengan kelompok hari ini yang akan kita buat atau mungkin nanti menjadi pikiran kita ke depan, tapi paling tidak kita berpikir tentang hal ini begitu. Jadi maksudnya bagaimana ketong dapat sesuatu, misalnya perahu untuk mancing atau lepas buka seperti itu yang sedang saya pikirkan Bapak. Dan apakah itu bisa diakomodir atau tidak saya tidak tahu, tetapi bagi saya itu harus menjadi satu wacana ke depan. Karena orang datang, orang Bugis Makassar, karena mereka hebat-hebat melaut, maka mereka yang ambil kita punya hasil dan potongannya dong jual kembali di kita, dan jualnya ya potong harus apa, sebenarnya kita bisa ambil di situ tapi kita tidak punya daya seperti tadi Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Koordinator ya. Jadi gini, tujuannya sudah bagus macam ini. Itu tadi saya sudah bilang nanti di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Dan kalau ikan itu kalau tidak ada perahu susah toh. Oleh sebab itu Bapak buat proposal saja, nanti tim turun, ya toh. Misalnya itu perahu harga berapa, dia membuka harga berapa, ya toh. Dia butuh tenaga kerja berapa, tentukan di proposal, dan tim akan turun. Apakah betul fisik di lapangan sesuai itu? Kalau memungkinkan misalnya perahu yang kecil, itu Bapak, itu di Malaka itu ada 20 kapal tangkap ikan itu, sampai ada pemerintah tolak karena itu dengan ikan sardin satu tangkap apa? Itu bukan harimau, itu kapal bayangan begitu berapa besar, karena memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dorang itu tidak segan-segan kasih dana apabila itu sudah terbentuk dengan kelompok, ya. Jadi pemerintah itu mau kasih uang, tapi dia siapa yang bertanggung jawab, ya? Siapa yang bisa mengelola supaya bisa berkembang. Kenapa sampai saya bilang itu? Karena daripada dana dikasih batu, tapi tidak ada orang miskin tambah banyak. Kalau kita bikin kelompok kita sudah ada orang miskin, berarti tidak ada subsidi lah, toh. Betul seperti itu. Tidak subsidi pasti pemerintah. Jadi pemerintah berusaha supaya membantu sekuat mungkin supaya mengurangi subsidi yang ada. Ya Bapak, karena kita subsidi terlalu banyak. Apabila ini kelompok-kelompok kita sudah bentuk, kita punya ekonomi sudah bagus, berarti subsidi akan kurang. Jadi itu tergantung proposal yang Bapak buat dan situasi dan kondisi di lapangan. Kan pada saat Bapak bawa proposal, nanti itu tim akan turun menemui Bapak dan dorang akan turun lihat lokasi, ya toh, seperti apa, dan dorang akan perincian betul anggaran itu sesuai yang ada. Karena itu dorang akan bawa ahli Bapak. Ini terbuka. Ini bukan saya bukan ini ada kepentingan, jadi saya bilang oh sudah nanti
cuma sondata, tidak. Tapi ini murni tim akan turun. Seperti tadi saya kasih jelaskan di Bapak ini. Bapak ini, oh ini butuh air, butuh nanti air bisa nyebrang saja, ya sah. Itu nanti pada saat kita mau kirim proposal akan turun, betul apa yang disampaikan sesuai di lapangan atau tidak. Kalau tidak ya susah tahu apa. Jadi betul-betul ini kita harus kontrol supaya kita ada kepercayaan dari pemerintah. Saya kira itu apa ya? Jadi tergantung permintaan Bapak sesuai dengan kondisi yang panas. Ya, jangan sampai tata BPG bilang lahan di mana? Lahan jauh aja. Naik perahu saya sudah bisa sampai. Itu masalah. Ya, kadang-kadang orang gitu ya. Dan saya ini sudah keliling semua. Saya juga tuh Bapak lagi di sana, masih jauh ke sana. Kita pikir ketemu laut. Lahan ada di laut kan sana mungkin. Nah ini masalah. Kejadian ulang-ulang akhirnya dia punya proposal ditolak, akhirnya dia komplain. Ya kan? Karena itu saya minta supaya itu di sana, tapi saya kira di Gunung juga sama Bapak ya gitu kan. Itu pengalaman saya dan saya terbuka ini Bapak Desa juga ada tuh di lain itu pernah Bapak kami tim turun lapangan bilang lahan di sana Bapak, kami jalan-jalan sampai di pinggir laut, lahan di mana lagi, ini masalah. Akhirnya itu proposal yang mau ajukan tuh tidak bisa digunakan. Saya minta harus apa yang kita ajukan sesuai fisik yang ada di lapangan. Ini Bapak ini saya terbuka karena kita ini orang kemeja semua mungkin ada ya. Ini kepentingan untuk kita. Jadi jangan sampai kita temuan satu kali berarti temuan satu kali tidak percaya lagi sampai selamanya itu. Ya, kami mau begitu Bapak. Benar, pikir gitu. Nah, kalau saya cukup paham, Pak. Yang mau kita usaha itu saja. Kalau kita mau bersaing dengan orang lain ya tidak. Kalau turis Makassar dari Calongan ya biar saja. Kita usaha di darat uang ada kita pilih di kita. Jadi saya paham bahwa ini yang menjadi kebutuhan kita. Jadi yang pasti saya punya mesti cari Bapak itu usaha di proposal. Karena ini hal yang sebenarnya ini dari surga ini ada kasih turun di mana kasih kita. Hanya kita mau pilih makan di sana atau mau lihat sama lain. Bapak terus terang, kan saya security di Bank ETT di sini. Teman-teman dari desa ini yang ke Lombok ini datang buka ini Bapak, rekening ini. Banyak. Uang ini kan uang yang tidak dikembalikan, tapi kita bertanggung jawabkan dengan usaha. Kenapa saya tidak? Karena saya tidak dikasih tahu. Saya ada usaha di rumah. Ada ini ternak ayam, ada kerbau juga Bapak. Karena kerbau harga paling bagus sekarang, jadi kita ganti sapi jadi kerbau. Terus adik ipar ini naga dengan kurus Bapak. Nah ini yang real saja, kalau saya tidak pikir orang lain. Jadi saya punya nanti 15 orang ini, saya punya orang-orang yang bisa mendengar kita omong. Sehingga tidak bermasalah kita. Jadi Bapak tunggu saja nanti sebentar saya minta nomor. Yang pasti kita ambil. Bapak dorong juga minta terlalu sedikit. Jadi kenapa marah itu 5.000, kok kita ini seperti 5.000 saja. Baru Bapak dong waktu rapat pakai kursi begini, jadi ringan orang akan melempar sama Bapak. Kalau rapat pakai kursi yang berat nggak usah diangkat. Jadi kalau yang begitu minta banyak Bapak. Jangan 5.000 lagi. Jangan sampai karena minta 5.000 mereka tersinggung, wah kita ini kok masa minta 5.000. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi gini Bapak Mama, nanti Bapak dorong berurusan dengan Bapak Koordinator karena di seluruh Sabu ini kami percayakan koordinator. Nanti setelah itu koordinator mendata kelompok semua, baru di antara kaum profesional itu siapa yang mewakili Sabu untuk perwakilan untuk kaum profesional itu nanti saya berumur supaya jangan sampai Bapak Koordinator pikir beban kalau berat. Karena Bapak Koordinator ini di Sabu Radio ini dia akan pikul beban 12 komisi, Bapak. Di daerah 12 komisi. Jadi kalau saya dengan
Bapak ini apa komisi ini apa penginjilan saja Bapak pusing, apalagi masih 10. Jadi nanti di sini juga saya suruh Bapak koordinator data untuk anggota yang profesional supaya meringankan beban. Dan itu kelompok-kelompok juga mungkin untuk sementara kalau belum itu bisa berhubungan dengan Bapak koordinator. Itu proposal boleh itu karena itu proposal itu akan ditandatangani oleh penyuluh. Itu penyuluh itu ada penamping di desa ya Bapak ya, penyuluh, kepala desa sama ketua kelompok. Jadi masing-masing proposal itu harus ditangani oleh 3 orang. Tidak bisa tidak. Kalau 2 orang saja bawa pulang. Ya Bapak. Dan kalau sudah terbentuk itu kelompok, saya tidak janji saya akan turunkan Komisi 4 DPR RI di Saburai juga supaya dia bisa melihat. Karena memang ini pemerintahan banyak Bapak. Ini Saburai juga ini harus diperhatikan. Saya lihat di mana 02 ya. Saya lihat itu lahan itu saya sampai menangis. Lahan begini besar. Kenapa jadi lahan tidur? Tidak ada. Karena apa? Sumber air tidak ada. Saya dengan Pak Markus bergumul, malam tidur Bapak Markus mimpi bahwa di tempat itu air keluar seperti ada semburan dari dalam, akan tetapi itu ada batu-batu yang menghalangi. Itu di apa mana? Madura. Jadi betul orang-orang situ. Ya saya bilang berdoa saja. Karena kita manusia bisa berusaha, tapi segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Rencana itu bagaimana kita tambah Tuhan karena ada yang jago. Ya toh Bapak. Jadi nanti kalau sudah terbentuk saya bisa supaya orang yakin bahwa memang betul ada kebutuhan sih. Jangan sampai orang bilang ini jangan sampai dia dagang ini. Ya kan? Jadi saya hanya fasilitasi sama Bapak. Nanti semua urusan koordinator Bapak Mama yang punya kelompok itu dengan yang memberi, bukan dengan saya. Entah nanti sudah dapat berkat mau kasih juga terserah, saya mau di sana Bapak. Tinggal setiap rakyat saya datang, saya dapat makan sesuai. Saya kira gitu ya Bapak Mama. Jadi silakan Bapak koordinator dengan Bapak desa, dengan masyarakat semua, kepada desa Bapak Iki. Saya minta terima kasih karena sudah menerima program dari kaum profesional daerah Kupang NTT, dan mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa menjalankan ini program dan bisa menjawab tuntutan-tuntutan yang kita hadapi. Saya kira sekian dan terima kasih. Salam. Tentang umur seorang anggota, jangan sampai ada batas umur paling rendah itu. Ya, artinya supaya jelas. Jadi begini Bapak Mama, tidak ada di batas umur. Ya itu kalau saya tuh di rumah saya bilang, yang penting dia masih bisa tidur, dia bisa naik ke tempat tidur. Kalau sudah bisa naik ke tempat tidur, bisa dong. Itu jarang deh kata Bapak, dia bangun dan dia naik ke tempat tidur. Kalau sudah bisa. Jadi kalau orang masih bisa buat kegiatan bisa Pak. Jadi tidak ada batas umur. Ya, begitu. Itu kan masalah PNS ini, dia kalau PNS itu dia bekerja jangan sampai bertani. Masa kalau itu tidak ada aturan melarang bahwa PNS tidak boleh bertani? Ada aturan Bapak desa, bahwa PNS sudah boleh bertani? Tidak ada aturan. Kalau aturan kita patuh, kalau tidak ada aturan silakan masuk dulu. Yang penting dia bisa bagi waktu supaya jangan ada kecemburuan sosial di tiap-tiap anggota. Toh masa dia kerja, beta kerja baru dia ya tak begitu. Saya kira gitu. Iya. Masih ada kita jangan tahu. Mari. Baik, senior. Luar biasa.
semangat sekali di sini. Terima kasih. Saya mau cerita sedikit dulu. Sambil minum. Saya mau rencana ikut peternakan kambing atau babi. Sudah itu mereka kasih saya uang dengan kelompok saya sejumlah babi yang ada. Kami piara mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Seroja datang. Kalau orang yang ingin di sini tidak pernah makan itu dagingnya, tidak bernyawa lagi. Jadi terpaksa dibuang. Apakah itu mereka bayar sama saya kembali ke ketua atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini Bapak-Bapak, bantuan dari pemerintah ke masyarakat apabila dia mengalami kerugian, ya toh, dia mengalami kerugian apabila ada bencana dan mungkin tidak sengaja, itu akan diganti Bapak. Tapi kalau sampai dia malam-malam dia diam-diam dijual pada bilang hilang, itu pasti harus diganti Bapak. Ya Bapak. Jadi kalau memang sebab dan akibat itu ada bukti pasti. Misalnya mati Bapak, musuh bencana pasti ada dia punya dokumentasi, foto, ya toh, Bapak kirim koordinator kirim. Oh ini anggota ini dia punya binatang peliharaan mati berapa ekor. Dan itu jadi bukti dan orang bisa bertanggung jawab Bapak. Kan ini uang rakyat, tidak bisa dimanipulasikan. Ya Bapak. Jadi kalau memang betul-betul Bapak pura-pura sesuai, orang akan fasilitasi kembali. Pikir gitu ya. Betul. Belum terjawab. Apakah mereka ganti sesudah mati itu padahal sudah ada saksi semua. Saya sudah foto kiri, foto kanan. Apakah mereka ganti sama uang itu kembali untuk saya beli lagi dalam kelompok? Iya, dan akan ganti sesuai apa yang Bapak alami. Saya kira gitu. Dan akan ganti sesuai dengan apa yang Bapak alami. Misalnya musibah sekarang itu ada seroja toh. Itu kalau rumah roboh mungkin dia percaya itu berapa persen. Ada dia pun persentase Bapak. Ya toh. Itu Bapak desa tahu. Itu seroja itu apa? Ada 10 juta, 25 juta, 50. Jadi dia dari tingkat kerusakan atau tingkat kerugian. Jadi jangan sampai Bapak cuma 5 ekor, Bapak minta 100 juta kan tidak mungkin. Saya gitu saya ramai. Oke. Orang kemarin tidak mau putar-putar. Jujur saja itu. Iya memang itu. Tapi itu orang lain Bapak, bukan di Indonesia. Orang lain seperti itu. Saya punya pengalaman di lain, bukan di Indonesia. Indonesia baru ini. Jadi semoga tidak seperti orang lain. Saya ingin Bapak jelas atau Bapak? Oke. Oke. Bukan B. Ya betul. Ya jelas. Baik, terima kasih Bapak Tung sebagai Ketua Komisi Kaum Profesional Sudah kok Bapak. Daerah Kupang NTT. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jawaban yang luar biasa. Terima kasih juga untuk semua tanggapan. Biarlah waktu ini adalah satu waktu yang bermanfaat bagi kita pada sore hari ini. Yang berikut waktunya untuk Ketua Komisi Penyidikan untuk memaparkan program-program pelayanan. Waktu saya. Gue belum habis ini. Bawa saja Pak. Bawa depan, Nanti saya bawa ya. Shalom. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Berarti shalom. Amin.
Baik, puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar urusan dunia, sekarang sudah urusan surga. Tapi antara surga dan dunia harus ada keseimbangan. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai pada gunung Cikaiguana, suruh batu itu jadi roti. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar mulutnya. Bukan dari roti saja, kata saja artinya bahwa penting juga roti. Harus ada keseimbangan. Jadi pemaparan kami, terima kasih kepada komisi profesional yang sudah melaporkan begitu luar biasa. Saya bingung karena memang bukan di situ bidang saya. Dan sebidang saya adalah setelah mendengar itu saya berdoa. Hari ini saya sebenarnya hari ini kami ada 3 komisi yang hadir, yaitu komisi penginjilan, profesional, dan juga pelayanan dan doa. Tetapi untuk komisi pelayanan dan doa karena beliau masuk salah satu penyuluh dari Kementerian Agama di Kupang sehingga tidak bisa hadir. Tetapi hanya menyebutkan beberapa pesan berkaitan dengan doa dan sebagainya yang akan saya sampaikan setelah di sela-sela pemaparan daripada komisi penginjilan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menganggap saya layak untuk ada di komisi penginjilan. Sehingga konferensi bulan September tahun 2021 saya sebenarnya sudah menolak untuk tidak lagi ada di komisi penginjilan karena saya mengurus jemaat juga. Saya mengurus pos. Kepada calon-calon saya bilang, siapapun yang terpilih jangan lagi ambil saya jadi ketua komisi penginjilan. Saya ngomong langsung. Tetapi rupanya Tuhan tidak setuju dengan apa pernyataan saya barangkali, sehingga tiba-tiba saya dipanggil dari mimbar di Siloam Wepopo menjadi ketua komisi penginjilan daerah Kupang periode kedua 2021-2026. Dan saya juga bersyukur selama periode pertama menjadi ketua komisi penginjilan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan mengunjungi Saburai 2. Mungkin tidak sedetail dalam menyampaikan sosialisasi seperti sekarang ini. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kembali untuk saya bisa bertemu dengan Bapak dan Mama untuk menyampaikan program-program seputar pelayanan penginjilan. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16 berkata demikian, memberitakan Injil adalah satu keharusan bagiku. Ya, titik di situ, ya sambung lagi, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Gereja Kemah Injil ini berdiri karena penginjilan, karena misi. Maka dulu gereja Kemah Injil itu orang kenal dengan nama sending. Sending artinya yang diutus, yang dikirim pergi untuk memberitakan Injil. Tapi lambat laun berjalan kita melihat warna itu mungkin sudah mulai sedikit pudar. Semangat penginjilan itu sudah mulai sedikit memudar. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, di daerah Kupang, biarpun merayap, kita berusaha untuk kasih stabil kembali komisi penginjilan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan dulu Badan Pengurus Komisi Penginjilan untuk 2021-2026. Lalu kemudian 4 tugas pokok dari Komisi Penginjilan yang masuk dalam Renstra atau rencana strategi pelayanan selama 5 tahun. Dan oleh karena itu saya sudah menyusun Renstra saya dan juga Renja itu rencana kerja tahunan. Ya. Nanti semua sudah selesai, ketua daerah akan baca dulu Renstra dan Renja saya. Setelah itu beliau tanda tangan cap dulu, baru bisa dibagi ke setiap koordinator supaya setiap tahun kita berjalan sesuai dengan patokan yang ada, sehingga tidak keluar jalur, sehingga tidak asal-asalan kita kerja.
Izinkan saya untuk yang pertama menyampaikan Badan Pengurus Komisi Penginjilan Tahun Pelayanan 2021-2026. Yang pertama Ketua Komisi adalah saya sendiri, Pendeta Markus Mawkari. Untuk ini sudah periode kedua. Pasti tidak ada periode ketiga. Ya, itu sepasti. Wakil Ketua. Ya, Bapak. Amin. Ini yang paling saya takutkan. Ya, Diaminkan. kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Amin. Itu sudah ada itu. Wakil Ketua adalah Vikaris Blandina Octavianus, sarjana teologi, masih berkeluarga dengan Bapak. Ibu Dina Octavianus. Dia bilang, Bapak sampaikan salam saya untuk jemaat Samurai Jua. Jadi gimana di situ dulu? Oh, iya. Setelah keluar pendidikan. Luar biasa. Dan beliau anaknya masih kecil-kecil, tapi walaupun anaknya kecil-kecil, ya, tapi sudah bisa menginjil, sudah menghafal undang-undang penginjilan pada anak baru kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ya, bagaimana caranya nanti saya akan paparkan di sini, ya. Jadi cerita sedikit tentang Ibu Dina ini, Pak. Selalu berkesan di hati beliau bahwa Unudo menolak kalau bukan yang sudah berkeluarga. Entah informasi itu bocor dari mana atau karena alasan apa. Memang waktu itu kami betul-betul dalam kondisi tertentu waktu itu, sehingga kami utusan dari sini selalu mengharapkan supaya jangan datang yang muda, harus yang sudah berkeluarga. Tetapi entah terkesan positif atau negatif, itulah kesan yang terpatri di benak Ibu Dina. Salam balik dari pengurus. Kebetulan ada ambil video Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih tamu masalah Malai Bapak Valen. Ya, jadi Ibu Dina ini minta doakan supaya kalau anak-anaknya sudah paling tidak ada yang jaga atau sudah besar sedikit, dia mau datang juga di Samurai Jua bersama-sama pelayanan. Kemudian sekretaris penginjilan itu Evangelis Amelia Atalani AMD Pak, itu sekretaris. Kemudian bendahara adalah Penatua Maria Leli Mariana Sinare. Mana orangnya? Silakan di mana? Ya. Ada di mana? Ada di sini. Oh, Saya tidak kenal. Ya. Dan juga spesial di Unujo dia berulang tahun. Ya. Yang ulang tahun. Laki lupa dia berulang tahun. Jadi saya serahkan ke tangan gembala dan jemaat bagaimana kita mengurusnya nanti. Jadi ini adalah bendahara intern, ya, internal dari Komisi Penginjilan. Ya. Jadi kalau ada yang mau kasih ke uang ke penginjilan, nah, sementara bisa disetor beliau, baru kita ngomong ke atas. Terus kita lapor ke atas. Tenang saja, terang benderang. Ya. Lalu kemudian Komisi Penginjilan juga mempunyai perwakilan penginjilan di tingkat koordinator. Nah, di dalam catatan kami, permintaan kami ke beberapa koordinator belum dikirimi nama, tapi di dalam untuk sementara ini baru ada 2 koordinator yang sudah punya perwakilan penginjilan tingkat koordinator, yaitu Samurai Jua dan TTS bagian selatan. Jadi untuk memilih orang jadi seksi perwakilan penginjilan tingkat koordinator itu saya harus kontak dulu, saya tanya bersedia tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat dulu dia punya kemampuan bagaimana di lapangan. Saya bisa baca orangnya bagaimana. Saya bukan dukun dia, tapi saya bisa rasa kalau dia kasih tanggung jawab, pasti bisa jalankan. Kecuali dia yang main-main ya. Jadi di TTS bagian selatan itu perwakilan penginjilan kita bernama Bapak Penatua Obaja Neolaka. Obaja Neolaka, dan kami sedang persiapan untuk turun ke Kolpano dan beberapa tempat. Kalau dari Samu itu evangelis ya kan?
Ishak Kotajeti, evangelis. Ya. Vikaris. Oh, Vikaris Ishak Kotajeti, sarjana teologi. Ya, saya omong dia tidak berani melawan karena saya bapak mantu. Kalau berani dia melawan, saya minta jaga pintu. Ya, beliau terima. Ya. Koordinator yang lain belum ada. Yang kedua, yang ketiga, ada perwakilan koordinator, ada juga seksi penginjilan gereja lokal. Sehingga saya dalam konferensi, kalau tidak salah, terakhir 4, itu saya menghimbau gembala-gembala supaya harus punya atau dibentuk seksi penginjilan gereja lokal. Tapi ada gembala yang bangkit dan menentang, yang tidak setuju, nanti pengeluaran, nanti begini. Saya bilang, Bapak tidak mendengar penjelasan saya, main sabar saja, saya bilang. Jadi kalau Bapak tidak mau, tidak apa-apa. Gembala yang lain mau, silakan. Dan ternyata kemarin di akhir 1, saya sempat angkat dan puji Tuhan semua suara di Komisi B ya, bilang bahwa sudah ada gereja lokal yang punya seksi penginjilan. Nah, oleh karena itu, saya akan bersurat ke setiap gereja lokal. Nah, walaupun di sini saya tidak kasih surat, tapi saya surat hidup. Mungkin langsung bisa diakomodir untuk 4 mata jemaat ini. Koordinator memang bebannya berat. Tapi ingat, kami tidak dapat minta uang. Percaya, selama saya jadi ketua penginjilan, saya tidak akan minta satu rupiah pun dari jemaat. Seperti yang saya lakukan 1 periode yang lalu. Saya tidak pernah kasih surat ke jemaat semua penginjilan, tidak ada. Kalau ada yang bergerak silakan. Tapi untuk ngomong program, kasih uang. Yang 5.000 tadi itu sama uang tadi itu untuk jemaat lokal. Nanti minggu depan itu buktinya. Bilang kasih saya. Tapi saya bersyukur Bapak tadi, Bapak nggak usah dulu ya? Bapak jadi tadi awal pernyataan itu bikin saya hampir lompat-lompat di atas kursi. 5.000 bikin harga turun saja. 1 juta boleh. Iya, 5.000. Tadi kan cuma sentil saja. Kalau sekarang mau langsung tinggi kan nanti ada yang stroke ringan. Jadi mesti begitu. Jadi setiap gereja lokal wajib membentuk seksi penginjilan. Ya, bentuk seksi penginjilan. Nah, saya tidak tahu di Unjo seksi penginjilan siapa. Tadi ada dokter yang janji mau suntik saya tapi belum datang. Oh, ada dinas. Mungkin malam ada suntik saya. Di Gunurjo sudah ada seksi penginjilan. Oh, beliau senior memang. Kami juga satu roh dari waktu lalu sudah bicara banyak ya. Kita sudah bicara soal waktu saya masih jadi komisi pertama, waktu saya kunjungi, kami sampai ke beliau ke rumah waktu itu. Saya bicara tapi habis ke situ habis. Tidak ada tindak lanjut. Tapi saya bersyukur. Maka satu hari khotbah saya bilang apa? Tubuh yang dinamis itu walaupun usia sudah tua tapi masih semangat. Nah, itu yang penting. Jadi nanti baru saya sampaikan kenapa seksi penginjilan harus dibentuk. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau sudah ada perwakilan tingkat koordinator dan seksi gereja lokal, maka yang pertama, kalau data-data semua sudah masuk di saya, maka saya akan turun atau tidak atau mengundang perwakilan penginjilan dan seksi penginjilan untuk di bulan Agustus misalnya kita bikin mission conference singkat mini pertemuan misi untuk saya menjelaskan tupoksi dari para perwakilan dan juga seksi penginjilan gereja lokal. Karena ada seksi lokal penginjilan dan gereja lokal yang pernah bertemu saya.
Pak Pendeta, Bapak Ketua, ini kami sudah diangkat dari Ketua Seksi Penginjilan Gereja Lokal, tapi sampai hari ini kami tidak tahu kami bekerja apa. Sampai hari ini kami tidak tahu mau kerja apa. Nanti rapat RUJ atau rapat evaluasi, kami kena marah terus dari Pak. Saya bilang itulah. Saya bilang, serahkan nama-nama itu supaya kita bisa kasih tahu tupoksinya apa, dan hasil daripada itu kita akan sampaikan gembala-gembala gereja lokal untuk tahu tupoksi dari seksi-seksi penginjilan ini seperti apa, mereka atur apa saja. Nah, kalau sudah masuk nama-nama daripada seksi-seksi penginjilan gereja lokal dan perwakilan koordinator, maka itu akan mempermudah kita di dalam pelayanan penginjilan di setiap koordinator. Misalkan contoh saya turun di Saburai Jua, itu yang akan menemani saya satu perwakilan penginjilan koordinator Saburai Jua. Saya mulai dari Naudua kemarin, nanti saya ke Unujo, maka seksi penginjilan yang dari Naudua akan temani saya datang di Unujo. Besok kita turun di Teriu, maka penginjilan dari Naudua dan Unujo akan temani saya turun di Teriu. Dan terus sampai kita keliling semua. Begitu. Sehingga tim saya tidak perlu terlalu bawa banyak-banyak dari Kupang. Karena di lokal sudah ada. Kan di sini 4 mata jemaat, misalkan. Berarti ada 4 ketua seksi penginjilan gereja lokal. Nah, 4 orang sudah di sini bersama-sama dengan saya, tambah dengan beberapa tim dari Kupang, misalnya kami 7 orang ya. Kita 12 orang ini jalan sama-sama dengan berbagi tugas. Begitu, dengan berbagi tugas seperti itu. Jadi kalau nama-nama sudah masuk, maka hal pertama yang harus saya lakukan adalah bisa jadi saya turun di koordinator masing-masing. Di Saburai juga misalnya saya akan turun bertemu khusus. Jadi saya turun tidak lama-lama. Saya turun mungkin 1 hari di Saburai juga hanya untuk bertemu dengan seksi penginjilan gereja lokal, dengan ketua koordinator dan juga ketua perwakilan penginjilan untuk kita bicara-bicara. Nah, 6 koordinator selesai dulu, baru nanti kita ambil waktu yang tepat untuk kita ada di Kota Kupang atau ada di Saburai juga atau ada di Rote untuk kita bikin semacam mission conference, konferensi misi kecil yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan di sana ada banyak hal. Mama, ketika hal ini belum kita lakukan, kita lihat penginjilan itu biasa-biasa. Kita pikir pekerjaan penginjilan cuma KKR pulang, habis KKR pulang. Sebenarnya bukan itu saja, ada banyak hal. Makanya kemarin saya diinformasikan demikian. Pak, Bapak silakan hubungi Ketua Departemen Penginjilan dan Ketua Biro Penginjilan Wilayah supaya bagaimana mengerjakan pelayanan penginjilan. Saya jawab, saya bilang, saya tidak kenal. Saya tidak kenal itu Ketua Departemen Pusat dan Ketua Biro Penginjilan. Sehari sampai hari ini tidak tahu siapa mereka. Kenapa? Selama 2 periode saja di Ketua Penginjilan, tidak pernah sekalipun sosialisasi baik dari pusat maupun dari Biro Penginjilan untuk kumpulkan kami. Waktu itu masih ada 6 daerah. Sedangkan SPLU berada 7. 2 periode berturut-turut saja di Ketua Penginjilan, belum ada sekalipun Biro Penginjilan Wilayah menghimpunkan kami untuk memaparkan visi misi dan program-program. Jadi kami hanya istilahnya berinovasi sendiri. Jadi saya tidak akan pernah berkoordinasi dengan pusat dan wilayah. Saya tetap akan terputar dengan komisi saya di daerah. Oleh sebab itu saya tidak mau hanya bicara, tapi saya akan melakukan secara khusus menghimpunkan seksi-seksi penginjilan dan perwakilan. Ya ternyata ada banyak hal saya merenungkan, ternyata menjadi ketua komisi penginjilan lebih berat daripada kaum profesional. Hampir mirip. Kenapa? Minta maaf, saya tidak bermaksud apa, tetapi penginjilan kan dia harus menyentuh sampai di sini.
Dia harus masuk sampai di sini, harus tarik ini masuk ke sana. Ini maju mundur jatuh bangun, kami jalan dan ada yang tidak tahu kalau saya dalam sepeda motor jatuh, lalu sakit berminggu-minggu. Tidak ada satu pun yang datang melihat. Pas saya sakit 2 minggu tidak ada yang lihat saya. Tapi saya tidak pernah kasih lagi status. Hai Besti, tahu nggak aku lagi sakit ini? Tidak ada. Saya menggigil 2 minggu. Satu anak dari Demit datang lihat saya. Apa sakit? Iya. Tunggu sebentar Pak. Dia pergi dan diantar bakso babi 2 porsi sekaligus. Dan sebelum makan, hanya aromanya saja langsung sembuh. Bayangkan, itu baru aromanya saja saya. Kenapa saya sembuh? Bukan bakso babinya, tapi perhatian orang itu membuat saya semangat kembali. Mama, jadi nanti saya akan jelaskan lagi. Sekarang saya masuk di bagian yang kedua, agenda sosialisasi yang kedua, yaitu 4 program pokok Komisi Penginjilan tahun pelayanan 2021-2022. Saya kira itu sudah ada di buku keputusan Rakerda. Bapak itu sudah ada? Oh belum? Masih ada bawa? Ah ini. Ya. Bapak sudah ada? Kita ada di situ dulu. Iya. Jadi dia hanya secara garis besar menyampaikan 4 item, tapi untuk penjabarannya saya buat dalam Renstra dan Renja. Tapi hari ini Renstra Renja saya padukan jadi satu dan saya jelaskan hari ini untuk kita semua. Berdasarkan keputusan Rakerda 1 DKI Daerah Kupang tanggal 12 sampai 14 September 2022, di Kupang merumuskan 4 program pokok Komisi Penginjilan yang akan disosialisasikan dan dikerjakan selama periode berjalan 2021-2026. Yang pertama, mendata dan menjangkau suku-suku yang belum terjangkau dalam pelayanan di setiap koordinator. Yang kedua, menyiapkan tenaga misi di setiap koordinator dengan mengadakan pelatihan misi, pengutusan dan KKR. Yang ketiga, ketiga, meneruskan kembali penjajakan terhadap pelayanan suku Jingitiu di Sabo Raijua, Pos Raiwana, Titi, dan Seba. Mungkin Seba ini dimaksudkan 2 orang barangkali ya. Karena orang pas naik keputusan, ini copy paste saja. Nah, mendata dan menjangkau suku-suku yang belum terjangkau dalam pelayanan di setiap koordinator. Oleh karena itu saya membutuhkan bantuan daripada bapak-bapak, mama yang ada di koordinator Sabo Raijua untuk memberi saya data statistik Kabupaten Sabo Raijua, jumlah kecamatan dan kelurahan atau desa di Kabupaten Sabo Raijua. Kecamatan ada jumlahnya berapa? Kelurahan atau desa jumlahnya berapa? Dan data persebaran GKI di Sabo Raijua itu di mana saja? Dan jumlah atau data agama suku itu ada berapa? Nah ini data saya butuh. Saya kemarin ada lihat di Google untuk data daripada Sabo Raijua. Ya, tetapi karena jaringan mau dan kehendaknya berkehendak, maka saya kesulitan. Ya. Saya kesulitan. Jadi jumlah kecamatan dan kelurahan atau desa di Kabupaten Sabo Raijua, kecamatan ada jumlahnya berapa, kelurahan atau desa ada berapa, data persebaran GKI, artinya GKI Sabo Raijua ini, GKI di Sabo Raijua ini ada di kecamatan apa saja dan di desa mana saja, sehingga kita punya PR itu ada berapa. Nah itu kita mau kejar target itu. Ya kemarin saya bikin di Kupang, saya data semua. Kupang itu ada 7 kecamatan dan 51 kelurahan. Dan ternyata kita di Kupang itu baru ada kurang lebih 18 jemaat termasuk pos PI.
sangat miskin sekali di dalam data persebaran. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya pos itu terbentuk? Ada strategi-strategi yang akan kita buat, ya, yang akan kita buat. Dan memang strategi yang saya sarankan kepada gembala-gembala itu pasti ada yang akan mengganggu ketenangan gembala-gembala. Ya, ada yang akan mengganggu ketenangan gembala-gembala. Ya, tapi kalau mau supaya kemah ini berkembang, kita harus rela berkorban. Tapi sekali lagi dalam tanda kutip bukan minta uang. Ya. Rela berkorban dari dalam kita harus ada yang robek, harus ada yang luka, harus ada yang berdarah. Nah, strategi yang kita mau bangun untuk persebaran gereja KBI ini, dan saya akan mulai coba di Kupang. Saya akan mulai coba di Kupang dulu. Itu yang pertama, pertumbuhan gereja. Nah, gereja yang sehat itu adalah gereja yang ada penginjilan di dalam. Karena begini, memang ada beberapa faktor pertumbuhan gereja. Faktor yang pertama, perpindahan tempat dari kampung ke kota, atau mungkin ada di dinas ke wilayah tertentu. Sehingga cari mana gereja KBI? Saya orang KBI. Dari mana? Dari Ulu Jo. Gabung dengan Petrolog. Atau gabung dengan Benjamin ya. Kamu dengan Benjamin lah begitu kira-kira. Jadi pertumbuhan penginjilan, pertumbuhan gereja pertama kalau faktornya itu adalah perpindahan tempat. Tapi ini tidak akan bertahan karena kalau habis orang kuliah selesai masa bakti selesai dia pulang kampung kosong lagi gereja. Faktor pertumbuhan yang kedua adalah faktor biologis, yaitu dilihat dari faktor kelahiran. Jadi kalau ada ibu hamil melahirkan, bersyukur jemaat bertambah. Nah bayangkan kalau 5 tahun ini tidak pernah melahirkan lagi. Apakah kita perlu berdoa supaya semua wanita di dalam Ulu Jo hamil dalam 1 bulan? Tidak mungkin. Ini kita tunggu kapan dia menikah, kapan punya anak. Begini lama kalau faktor pertumbuhan gereja didasarkan pada faktor kelahiran itu terlalu berat. Tetapi faktor yang paling sehat dan sahih menurut kitab suci adalah melalui penginjilan.